Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IMTV. Senang sekali saya Arina Fauziah bisa menjumpai Anda dalam program Nyaman Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Baik Sobat IMTV, pada program Nyaman pada kesempatan kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial di mana mahasiswa yang kami undang di sini yaitu mahasiswa yang terpilih dalam KKN Nusantara di Bandung. Sebelumnya selamat datang Kak. Selamat datang. Mungkin perbincangan kita ke depan ini akan sangat seru sekali ya Kak, mengingat pastinya. Bahwa kita akan mengupas secara tuntas mengenai KKN Nusantara di Bandung. Siap. Mengingat bahwa saya sebagai mahasiswa tersendiri itu juga memiliki keinginan Kak. Jadi saya mungkin bisa meminta tips nih ke Kakak supaya nanti bisa terpilih juga menjadi mahasiswa yang terpilih di KKN Nusantara. Nah, ada istilah Kak, tak kenal maka tak sayang. Siap. Jadi mungkin supaya Sobat IMTV ada yang mungkin bisa sayang sama Kakak, bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan ya. Fauzan dari Prodi Hukum Tata Negara. Saat ini sudah selesai KKN, berarti semester 7. Dan ya begitu kemarin dihubungi oleh beberapa teman di MTV, diminta untuk menjadi narasumber wawancara terkait terpilihnya KKN Nusantara, kami dengan senang hati hadir pada kesempatan siang hari ini. Waduh Kak Fauzan, sebelumnya terima kasih karena berkenan hadir pada studio IMTV untuk bisa berbincang mengenai KKN Nusantara. Anak hukum ya Kak ya? Hukum tata negara. Masya Allah sekali. Berarti kalau anak hukum tuh biasanya terkenal dengan debatnya yang powerful, benar? Karena di hukum itu kan memang kita harus kritis dalam aspek melihat situasi di negara ini. Apalagi kan sudah tidak asing lagi ketika kita melihat ketatanegaraan, melihat MK kemarin, kisruh-kisruhnya gitu kan. Jadi kayak teman-teman hukum yang harus menjadi garda terdepan untuk mengkritisi soal-soal permasalahan yang ada di pemerintahan. Seperti itu Kak. Nah, iya siap. Perbincangan kita mulai berat ya Kak kalau bicara hukum. Karena saya sendiri backgroundnya mungkin fakultas tarbiyah yang aduh gitu. Jadi mungkin kita akan mengupas nih Kak. BTW kan Kakak anak hukum nih. Apakah itu berpengaruh Kak kepada terpilihnya Kakak di KKN Nusantara? Jadi di KKN Nusantara tuh ada program studi yang memang diutamakan atau bagaimana? Tidak. Di KKN Nusantara itu jadi semuanya bebas, dari prodi apapun, fakultas apapun, yang jelas ada perekrutan. Nah kebetulan saya minat daftar di KKN Nusantara, akhirnya diterima. Kebetulan aja saya di fakultas syariah gitu. Oh iya, alhamdulillah ya Kak bisa keterima. Alhamdulillah. Kenapa nih Kak dari sekian macam KKN dari internasional, Nusantara, Persemakmuran, kenapa Kakak bisa kepikiran nih buat daftar di Nusantara? Ya itu sih. Awalnya itu waktu semester 5 saya melihat beberapa KKN, daftar KKN di IAIN ini kan begitu banyak. KKN reguler, KKN Persemakmuran antar PT, KKN internasional dan Nusantara. Saya melihat ini saya lebih pas di mana. Melihat ada segala perbandingan lah, proses perbandingan di mana saya menanyakan ke teman-teman yang lebih dulu KKN, begitu KKN di beberapa KKN itu. Kemudian saya menemukan ternyata lebih enak di Nusantara. Kenapa? Karena di Nusantara saya melihat kan informasinya juga saya dapat Nusantara ini juga akan diikuti oleh sebanyak 40 sampai 50 PTKIN, kampus PTKIN se-Indonesia. Jadi saya mengira nanti di Nusantara akan lebih banyak saya interaksi dengan teman-teman yang berbeda kampus. Jadi banyak relasi ya Kak. Banyak relasi. Kemudian Kak, apakah KKN Nusantara ini hanya terbatas di Bandung saja atau bagaimana? Karena mengingat kayaknya kemarin itu bukan di Bandung Nusantara itu. Iya, KKN Nusantara ini kan tuan rumahnya kemarin waktu itu di UIN Bandung. Nah ini diselenggarakan oleh Kemenak di bawah naungannya Kemenak, Kementerian Agama. Kemudian yang menjadi tuan rumah kemarin di Bandung. Ada 4 KKN KKN Nusantara. KKN Nusantara itu sudah terlaksana 4 kali.
Oh iya. Terakhir kali itu memang bukan di Bandung tapi di mana itu Toraja kalau nggak salah, iya, Toraja. Jadi setiap tahun berpindah-pindah tuan rumahnya. Kebetulan yang saya kemarin di UIN Bandung. Di UIN Bandung. Oke, Gitu. tadi kan kakak berbicara bahwa kakak butuh untuk mengamati nih di mana Oke. nih KKN yang pas di saya gitu kan. Nah berarti kan ada proses seleksi tertentu nih kak di KKN Oke. Nusantara. Itu proses seleksinya bagaimana kak? Dari proses kakak mendaftar, kemudian ada proses apa saja yang bisa keterima di KKN Nusantara itu? Oke, sebenarnya tidak ada ketentuan tertentu ya. Jadi menarik nih saya ceritakan. Pertama kali saya daftar, ikuti seleksi berkas administrasi sudah saya lengkapi semua. Kemudian ada seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara ini agak sedikit lucu, di mana waktu itu saya diwawancarai berempat orang, kalau nggak salah 4 orang, sama-sama KKN Nusantara. Waktu itu yang wawancara itu Pak Holid di LP2M. Kemudian teman-teman 4 orang ini ditanyakan masing-masing, giliran saya nih ditanyakan. Awal kali pertanyaan Pak Holid ini beliau bertanya, kamu prestasi apa? Saya bilang tidak punya Pak. Jadi lucu, saya tidak punya prestasi. Jadi teman-teman yang Pak ini kan sudah mempresentasikan prestasinya, sudah mengikuti kejuaraan ini, juara ini, punya ciri khas suaranya yang merdu begitu ya. Tilawatil Quran dia sangat oke banget lah istilahnya. Banyak kelebihan lah. Nah, giliran saya, kamu coba prestasinya apa? Kalau ditanya prestasi Pak, saya nggak pernah ikut lomba-lomba, sehingga tidak pernah memenangkan lomba itu. Entah prestasi debat, prestasi apapun yang berkaitan dengan prestasi lah, katakan begitu. Cuman Pak, saya tekankan, saya aktif. Saya aktif di berbagai tempat. Termasuk hari ini saya aktif di gerakan literasi di Kabupaten Sampang. Kebetulan saya asli Sampang gitu kan, Pak. Iya. Jadi aktif di saya sebagai pengelola perpustakaan di desa itu. Jadi ada banyak program-program yang saya sudah jalankan. Kemudian saya aktif di relawan kesehatan di DKR. Kemudian saya aktif di berbagai organisasi-organisasi lah. Sehingga mungkin ketika saya presentasikan hal itu ke Pak Holid mungkin ada sesuatu yang mungkin ada berbeda nih daripada anak yang lain, sehingga saya katakan waktu itu dalam hati mungkin ya, diterima nggak diterima ya Allah alam lah. Intinya saya wis pasrah. Saya katakan saya tidak punya prestasi, tapi saya sudah banyak aktif di kemasyarakatan, di lapangan-lapangan begitu kira-kira. Ya, jadi untuk ikut KKN Nusantara itu tidak hanya berpatokan pada prestasi ya Kak. Mengingat bahwa kata kakak tidak punya prestasi, tapi kontribusi yang kakak berikan kepada masyarakat melalui perpustakaan, layanan kesehatan itu diberikan. Oke, menarik sekali nih Kak. Jadi saya tuh bisa semangat buat daftar di KKN Nusantara. Karena saya juga kemarin sempat bertanya Kak mengenai KKN internasional, bahwa kamu tuh harus punya skill bisa bahasa Inggris, kamu harus punya pengalaman bisa mengajar. Apakah di Nusantara juga seperti itu Kak? Karena mengingat meskipun tidak punya prestasi, hanya mahasiswa terpilih yang bisa KKN Nusantara gitu. Enggak. Kalau di internasional memang seperti itu katanya. Internasional ini kan memang lokasinya di Malaysia, jadi harus benar-benar harus pinter bahasa Inggris. Atau karena memang dia basicnya adalah nanti ketika di Malaysia guru ngajar harus tahu basic cara mengajar dan sebagainya. Tapi Nusantara tidak. Ya untung-untungan saja. Ya mungkin saya hoki gitu dapat Nusantara. Gitu, jadi mungkin selain usaha perlu tawakal juga, itu penting. Betul, ya Kak, penting banget itu. Dan ini Kak, tadi kan bahwa saya dengar bahwa kakak ini KKN nggak hanya dari IAIN Madura saja, tapi banyak PT KIN di seluruh Indonesia. Tentunya budayanya kan berbeda ya Kak. Itu bagaimana sih cara kakak menyesuaikan dengan mereka yang memang berbeda latar belakang budaya? Oke. Jadi saya juga bertanya-tanya ya sebelum nyampe ke lokasi itu. Pertama saya terpilih, ada informasi saya terpilih lolos, kemudian saya belajar nih seperti apa penyelenggaraan KKN Nusantara ini, diikuti oleh siapa saja, diikuti oleh semua PTKN se-Indonesia, se-Nusantara. Kemudian jumlah peserta yang hadir, karena kan PTKN itu kan kampus-kampus itu kan kayak UIN Bandung, UIN Semarang, dari Papua, Sabang sampai Merauke itu kan pesertanya. Dari UIN Papua juga ada.
enggak, kalau Papua enggak tahu ya. Tapi ada perwakilan, karena ini juga bukan hanya PTKIN, tapi ada perwakilan kampus yang konteksnya kampus kayak Buddha gitu ya. Karena kan temanya adalah moderasi beragama. Jadi harus ada perwakilan kampus Buddha. Waktu itu ada teman-teman dari Bali juga, Aceh juga diundang semua. Dan total keseluruhan saya lihat itu peserta itu 324 orang peserta, itu delegasi dari tiap-tiap kampusnya masing-masing begitu di seluruh Nusantara. Ya betul. Nah, bicara terkait budaya berbeda, pasti berbeda. Kalau kayak kita, jadi saya ini satu kelompok itu ada di desa namanya Desa Babakan Mulia, itu terdiri dari 48 orang. Beda nih, kalau KKN reguler yang saya ketahui itu kan maksimal 18. 18 orang kan. Ini 48 orang. Kebetulan saya jadi kordes. Sehingga saya waktu itu bingung, ini mau diapain? Konsepnya seperti apa? Karena kan saya melihat pasti ada teman-teman ini berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, karakter yang berbeda. Sehingga saya sebagai kordes waktu itu harus benar-benar memahami budaya, karakter seperti apa yang teman-teman ini miliki, begitu kira-kira. Oke Kak, berarti memang challenge-nya itu lebih banyak ya Kak. Dan apakah program kerjanya itu juga berbeda Kak? Enggak, jadi satu desa itu kan kita 48 orang, kemudian program kerjanya fokus di desa itu, jadi tidak berbeda-beda. Cuman kan waktu itu saya bentuk ada 7 divisi-divisi, masuk divisi pendidikan, kesehatan, divisi hukum, dan keamanan dan sebagainya. Kemudian saya juga bentuk koordinator Pusko. Nah, jadi Pusko itu karena 48 ada 6 Pusko. Dibagi 2 dusun. Satu desa ada banyak dusun kan? Dibagi 2 dusun, dikerucutkan kembali, dibagi menjadi 6 rumah atau 6 pusko. Jadi 2 dusun, 6 rumah, masing-masing rumah itu ada yang isi 11 orang, isi 5 sampai isi 20 ada. Jadi kayak benar-benar effortnya itu luar biasa. Challenge-nya tadi itu katakan, challenge-nya luar biasa. Jadi kan otomatis 2 dusun kan jaraknya kan lumayan juga kan, Din. Jadi tiap hari itu bagaimana tugas saya waktu pertama kali itu adalah bagaimana untuk bisa memberikan kedekatan secara emosional, kedekatan antar saya dengan teman-teman dan teman-teman antar teman-teman yang lain begitu. Memang itu cukup sulit juga ya Kak. Dan saya juga sempat dengar tadi bahwa ada divisi hukum. Divisi hukum itu bagaimana maksudnya? Nah, divisi hukum menarik. Menariknya adalah pertama kali saya nyampe di lokasi Desa Babakan Mulia. Oh iya, disclaimer ya. Saya ini lokasi KKN ini di Kuningan, Kabupaten Kuningan. Cuman tuan rumahnya UIN Bandung. Lokasinya di Kabupaten Kuningan. Saya di Kecamatan Cigugur, Desa Babakan Mulia. Nah, menariknya kenapa kok ada divisi hukum? Pertama kali nyampe dibimbing oleh DPL yang dari UIN Bandung, Pak UU Nurul Huda, saya masih ingat Pak kalau nonton ini. Jadi langsung ditawari, kan mungkin ya Pak UU itu sebagai DPL sudah survei ya ke lapangan. Jadi kayak Pak UU sama kepala desa itu disambut langsung. Sambutan pertama itu Pak Kades dan Pak U menyampaikan bahwasannya desa ini belum ada yang namanya peraturan desa. Peraturan desa tidak ada, perdes. Karena desa itu memiliki banyak potensi. Karena kebetulan di Desa Babakan Mulia ini ada secara teritorial itu ada di kaki Gunung Cermai, gunung tertinggi se-Jawa Barat. Sehingga ada di dataran tinggi. Otomatis setelah saya cek di sana itu banyak potensi wisatanya, Rin. Nah, kemudian tidak ada peraturan desa yang membahas persoalan potensi wisata itu. Sehingga Pak Kades, Pak UU sebagai DPL menyampaikan, teman-teman KKN ini harus nanti fokus masuk ke divisi hukum untuk membantu desa untuk membahas peraturan rancangan. Waktu itu kan rancangan perdes, rancangan peraturan desa. Membahas tentang
potensi desa itu. Jadi akhirnya setelah disampaikan itu, saya langsung klasifikasi nih ke teman-teman. Kira-kira 48 orang ini berapa orang yang fakultas hukum, prodi hukum gitu kan. Akhirnya saya menemukan ada 7, oh lumayan, 7 orang buat divisi hukum dan keamanan itu sudah bisa, termasuk saya. Akhirnya saya bentuk divisi hukum, fokus untuk membuat rancangan peraturan desa itu. Dan akhirnya rancangan peraturan desa itu sudah terlaksana? Selesai, sudah terlaksana, sudah saya kasih ke Pak Kades kemarin waktu penutupan, kemudian beliau sangat mengapresiasi banget dan kita juga dikasih piagam penghargaan atas keikutsertaan panitia perancangan itu peraturan desa sebagainya. Jadi alhamdulillah selesai. Cuma nanti untuk pembahasan itu kan nanti akan sepenuhnya dipasrahkan ke pihak desa karena kita juga orang mana gitu kan. Tidak mempunyai wewenang lebih untuk membahas pembahasan yang ada di peraturan desa tersebut. Benar. Berarti respon masyarakat dari sana sendiri itu bagaimana, Kak? Responnya alhamdulillah baik. Jadi pertama kali kita nyampe itu di desa itu alhamdulillah sangat luar biasa, antusias. Jadi kita juga menganalisa bagaimana kondisi situasi masyarakat di sana. Ternyata alhamdulillah baik, ramah-ramah karena orang Sunda kan. Yeah. Orang Sunda kan orangnya ketika ngomong itu halus gitu, kumaha damang gitu, punten gitu kan, kayak wah sopan banget. Beda dengan orang Madura. Orang Madura kan karena memang setelah teritorial Madura ini adalah wilayah pesisir ya, sehingga kata orang-orang sekitar itu, orang-orang mengatakan itu ya biasa, orang-orang Madura itu kalau ngomong kayaknya teriak-teriak gitu karena memang ada di pinggiran pesisir gitu. Beda dengan orang Sunda. Kalau mereka itu kan lebih ke pegunungan yang asri gitu. Yes, betul. Wah, dah sekali itu kalau kita lihat. Sampai bahasanya Kakak sudah ngikut ya? Sudah berapa hari di sana, Kak? Saya itu KKN Nusantara di sana 40 hari, total 45 hari sama perjalanan PP itu. Jadi 40 hari saya mengabdi di sana. Jadi kan ini sebagai bentuk informasi, kita di KKN ini kan tidak hanya pengabdian sebenarnya, tapi ada pemberdayaan, pengabdian dan pemberdayaan. Ya kita mengabdi di sana, kemudian kita memberdayakan masyarakat di sana. Karena banyak masalah ya, banyak kompleks begitu. Ya bukan hanya di Sunda ya mungkin ya, bukan hanya di desa itu permasalahan sosial itu. Di desa-desa lain pasti banyak. Cuman karena waktu itu kita fokus di sana ya melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat begitu sangat kompleks, potensi-potensi juga banyak Rin, tapi tidak kemudian dikelola baik oleh pemerintah desa gitu. Sehingga bukan kami hadir seolah-olah menjadi superhero ya, tapi kan ini menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa untuk memberikan solusi kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah desa. Tapi kalau menurut saya itu sudah superhero banget, Kak. Karena sudah membantu masyarakat di sana, dalam artian sudah membuat rancangan apa, Kak? Rancangan peraturan desa itu. Iya, rancangan peraturan desa, kemudian juga potensi-potensi desa yang ada di sana bisa dikembangkan juga kan. Kemudian nih Kak, ada yang menarik juga yang ingin saya tanyakan. Ini baik dari saya pribadi ataupun mungkin dari para mahasiswa terkait biaya akomodasi. Nah, itu kan perbincangan yang sangat menarik ya Kak, karena mungkin banyak aku pengen ikut KKN Nusantara tapi waduh jauh, biayanya gimana gitu. Itu bagaimana Kak? Apakah dibantu oleh pihak kampus atau memang biaya pribadi? Untuk kalau dari kita itu ada istilah operasional. Jadi memang ada dari kampus. Awalnya ini informasi bahwasanya kita mendapatkan operasional ini tidak ada informasi itu. Semenjak kita pemberangkatan, kemudian entah waktu itu kena apa ya gitu. Intinya mau berangkat dari Pak LP2M itu menyampaikan nanti akan ada operasional 1 juta. Sebenarnya 1 juta katanya. Cuman tidak langsung cair. Jadi cairnya nggak tahu nantinya kapan, tidak dikasih tanggal kepastian sampai hari ini. Jadi saya sekaligus mau mengkritik juga ya kepada lembaga. Oke, katakan saya paham betul dunia birokrasi
di dunia birokrasi seperti apa, termasuk di kampus ini seperti apa. Cuman per hari ini saya sudah 1 bulan kepulangan. Jadi tanggal 20 Agustus ya, tanggal 25 Agustus saya pulang. Ini kan sudah tanggal 25 September, Iya. artinya 1 bulan Lebih 5 hari. 1 bulan lebih 5 hari ini tidak cair gitu. Nah, ini kemana nih gitu. Oh, Jadi iya. bukan maksudnya bukan saya ini ya apa mengkritisi terkait hal-hal yang saya kira nggak begitu ya kalau terkait keuangan. Cuman maksudnya kemarin LP2M itu yang saya kritisi adalah informasinya. Pertama, LP2M tidak pernah menyampaikan harus ada laporan. Nah, ketika kami pulang itu sudah 20 hari, berapa hari ya? 20 harian gitu ya, disampaikan buatkan laporan operasional. Saya buatkan laporan katanya cair besok, besoknya lagi, sampai sekarang tidak ada. Jadi kayak oke lah, Bapak Bendahara IAIN Madura dimohon untuk segera dicairkan. Jadi tidak hanya teman-teman Nusantara, ada teman-teman ini juga internasional yang mendapatkan operasional itu, yang mungkin tidak cair juga. Saya tanyakan kemarin teman-teman yang dari persemakmuran juga tidak cair. Itu mohon Berat Bapak. sekali ya, Iya, Kak. pimpinan. Oh ya Kak, terkait KKN nih, ini memang tidak ada habisnya ya. Kalau memang dari saya pribadi ingin terus berlanjut, tapi mungkin waktunya kita yang terbatas. Momen yang paling berkesan nih buat Kakak selama ikut KKN Nusantara. Oke, jadi DPL kami itu di UIN Bandung sebelumnya disampaikan, teman-teman harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat, harus ramah, harus sopan. Kalau lewat harus permisi gitu. Jadi istilahnya teman-teman jika nanti perpisahannya ingin ditangisi, maka berbuatlah yang baik mulai hari ini. Nah, teman-teman juga merespon hal itu. Dan saya juga sebagai Kordes memberikan atensi kepada teman-teman, ayo jaga KKN Nusantara Moderasi Beragama, jangan sampai ada istilah hal-hal yang negatif. Jaga sikap kita. Nah, momen terharunya, iya. momen epiknya, momen terharunya ketika kita perpisahan. Ketika perpisahan itu wah sangat luar biasa. Gagal move on ya. Iya, betul. Jadi kita sejak sukses. Jadi kan Pak DPL itu menyampaikan penilaian sukses kalian itu ketika kalian berpisah itu akan ditangisi. Wah, bener-bener semua desa Babakan Mulia, masyarakat desa Babakan Mulia itu yang mungkin nggak semua ya, tapi yang kebanyakan saya gitu. kira banyak banget gitu, banyak banget yang wah teman-teman orang-orang itu sangat luar biasa antusiasnya, sampai orang yang tidak pernah kita kunjungi rumahnya itu hadir dan ikut nangis, ikut meluk kita, ikut nangis, ikut mendoakan. Itu sesuatu hal yang wah luar biasa. Kita 40 hari di sini, itu respon masyarakat luar biasa, apalagi kita 1 tahun ya, 5 bulan. Nggak mau pulang ya Kak ya. Kayak mau pulang. Jadi kayak kita pulang itu 1 minggu setelah kepulangan, ya masih terngiang-ngiang, masih rindu, masih kangen. Ya minta video call dengan teman-teman itu, dengan masyarakat juga komunikasi, teleponan, video call. Gitu. Dengan teman-teman atau ada yang teman-teman sama masyarakat gitu. Oke, teman-teman dan masyarakat, teman-teman. Jadi mungkin KKN Nusantara itu benar-benar membuat Kakak sangat amat terharu dan sangat amat berkesan ya Kak. Apalagi tadi disampaikan bahwa pesan dari DPL-nya itu memang benar-benar sangat dalam. Kalau kata Gen Z itu deep banget gitu ya Kak. Sampai ada satu hal lagi yang mungkin saya sampaikan, membantu LP2M menyampaikan hal ini, bahwasanya keistimewaan mengikuti Nusantara ini nanti akan ada nilai rekognisi. Nilai rekognisi ini jika teman-teman melaksanakan KKN dengan sungguh-sungguh, jadi dia tidak usah nanti ikut magang, tidak usah skripsi, plus ya sekaligus KKN terinclude dalam satu kegiatan yaitu KKN. Dengan cara nilai rekognisi itu kata LP2M harus
menyertakan sertifikat. Nanti pulang dari KKN harus menyertakan sertifikat sesuai dengan prodi. Karena kebetulan saya di hukum tata negara membawa sertifikat rapartes itu juga nanti bisa diklaim untuk tidak lagi magang. Jadi itu bisa. Atau nanti bisa juga tidak usah skripsi, asalkan membuat artikel yang ada terbit. Yang terbit di Sinta itu, entah Sinta 2 atau Sinta 3, itu juga ada ketentuan juga. Jadi itu kelebihan daripada KKN Nusantara yang harus teman-teman juga harus perhatikan. Cuman masalahnya sekaligus kritikan juga kepada struktural kelembagaan di kampus antara LP2M dengan Fakultas Syariah yang dalam hal ini kalap Fakultas Syariah itu tidak seakan-akan tidak ada hal apa-apa gitu setelah nilai kognisi itu keluar dari LP2M, kemudian ada semacam surat disuruh kasih ke dekan Fakultas Syariah dekan 1. Itu ketika saya ngasih kayak bingung gitu dekan ini. Loh, ini kok dikasih ke saya? Loh, ini kan disuruh kasih ke panjenengan Pak, kata LP2M. Kayak seakan-akan kurang ada koordinasi. Nah, ini gimana gitu kan? Yang perlu diperhatikan dan kritikan juga kepada LP2M sama Fakultas Syariah agar kedepannya kalau memang nilai rekognisi ini mau benar-benar diangkat gitu dan diberlakukan, harus sesuai dengan komunikasinya lancar sampai ke bawah fakultas dalam kategori ini gitu. Oke. Bila bisa diklaim. Oke, siap Kak. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih, mungkin Kakak bisa memberikan motivasi kepada adik-adik tingkat kayak saya supaya bisa lebih semangat untuk bisa mendaftar di KKN Nusantara. Di KKN itu banyak ya. Iya. KKN itu banyak. Jadi nanti teman-teman angkatan 2022 ya, nanti akan melaksanakan KKN selanjutnya itu juga harus mengetahui daftar KKN apa saja, kemudian kelebihan dan kekurangan. Jadi saran saya kalau teman-teman nanti misalkan mau dari KKN Nusantara harus benar-benar cari informasi itu. Cari informasi, misalkan saya sudah mengikuti, cari informasi itu untuk apa? Untuk bekal agar diterima atau minimal nonton podcast ini lah. Biar tahu gitu. Biar tahu teman-teman adik-adik ini nonton podcast ini tahu gitu sehingga menarik untuk diikuti gitu. Oke, baiklah Sobat IMTV, perbincangan kita pada hari ini sangat seru dan banyak informasi yang didapatkan nih ya Sobat IMTV. Namun sebelum saya menutup perbincangan kita pada hari ini, saya kembali mengingatkan pada Sobat IMTV untuk terus like, komen, dan juga subscribe akun IMTV IAIN Madura supaya kalian tidak ketinggalan info menarik seperti pada podcast kita kali ini. Oke Sobat IMTV, itulah dia perbincangannya. Saya Arinal Haq Fauziah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.